hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Para hadirin silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 123 garing pidana biasa garing 2026 garing Pengadilan Negeri Makassar dengan terdakwa Kai Ahmad, Dita Sekar dan Ahmad Burhan pada hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, karena seluruh pihak telah hadir, sidang dapat dilanjutkan sesuai agenda hari ini, yaitu penyampaian argumen pembuka berdasarkan pasal 210 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang akan diajukan pada persidangan. Baik, sebelum itu kita dengarkan dulu pembacaan argumen pembuka oleh penuntut umum. Silakan. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan pasal 210 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yaitu tentang open statement jasa penuntut umum. Perkara nomor perkara PDM Strat 204 garing O.6.11 garing YRL titik 18 garing 02 garing 2026. Yang mulia Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, saudara para terdakwa dan juga tim penasehat yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami hormati. Mohon izin selaku jaksa penuntut umum untuk menyampaikan pernyataan pembuka atas perkara terdakwa 1 Kai Ahmad, terdakwa 2 Dita Sekar dan terdakwa 3 Ahmad Burhan yang melanggar pasal 459 junto pasal 20 huruf A huruf D dan junto pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mulia Majelis Hakim, adapun alat bukti yang akan kami ajukan dalam persidangan ini yaitu adalah 2 orang saksi dan 3 orang ahli beserta dengan barang bukti lainnya. Adapun untuk ikhtisar alat bukti, kami menghadirkan saksi 2 orang saksi, yaitu saksi Sefa Juliasa yang merupakan rekan kerja dalam kantor tersebut, memberikan keterangan terkait dengan terdakwa yang dimana mendengar para terdakwa berkumpul dan dalam merancang perencanaan terkait dengan tindak pidana tersebut. Kemudian saksi kedua yaitu saksi Kasih yang merupakan pemilik praktis yang bekerja di kantor konsultan pajak tersebut, yang mana dia yang mendengar dejitan meja keras yang bergeser di dalam ruang kantor tersebut. Selanjutnya ahli pertama yaitu yang akan kami hadirkan yaitu ahli Dr. Asdar SHMH yang akan dimintai pendapat terkait dengan penjelasan unsur-unsur dalam perkara ini terkait dengan pembuktian dan juga tentang pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa perbedaannya dan juga terkait dengan penyertaan anonim. Adapun yang kedua yaitu ahli forensik Dr. Sofia Sudirman SPFM yang akan memberikan keterangan dan pendapat terkait dengan surat visum dan juga surat hasil DNA. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan dokter forensik Dr. Mawada SHMH yang akan memberikan pendapat dan keterangan terkait dengan autentifikasi bukti elektronik. Adapun poin hukum dalam perkara ini, penuntut umum akan membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama terkait dengan unsur setiap orang, dan kedua unsur merampas nyawa orang lain, ketiga dengan rencana terlebih dahulu, dan juga yang keempat terkait dengan unsur penyertaan yang dilakukan para terdakwa. Oleh karena itu, penuntut umum berkeyakinan bahwa berdasarkan alat bukti yang akan diajukan di persidangan ini, seluruh unsur pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 20 huruf A huruf D junto pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup untuk menduga telah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Richard sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melalui keterangan saksi, keterangan ahli dan juga alat bukti serta petunjuk.
dan keterangan para terdakwa yang akan diajukan dalam persidangan ini. Jaksa penuntut umum meyakini bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 459 junto pasal 20 huruf A huruf D dan juga junto pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian opening statement dari jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada saudari penasihat hukum silakan untuk menyampaikan argumen pembukaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pernyataan pembuka atas perkara terdakwa Kai Ahmad, Gita Sekar, dan Ahmad Burhan yang telah didakwa melanggar pasal 459 junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan adalah terkait pembelaan dan bantahan atas tuduhan dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya kami akan menyampaikan uraian singkat perkara berdasarkan keterangan terdakwa sebagai berikut. Bahwa benar, pada tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak di Kota Makassar, telah terjadi peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban Richard. Bahwa benar, sebelum terjadinya peristiwa tersebut, korban Richard merupakan pegawai pada kantor konsultan pajak milik terdakwa 3 Ahmad Burhan dan diketahui menguasai sejumlah dokumen perusahaan yang dianggap penting. Bahwa benar, terdakwa 1 Kai Ahmad dan korban Richard terlibat perkelahian. Bahwa benar, akibat dari perkelahian tersebut, terdakwa 1 Kai Ahmad secara spontan melakukan perlawanan hingga korban mengalami benturan pada bagian kepala. Bahwa benar, pada hari kejadian korban Richard memasuki ruang arsip dengan membawa beberapa dokumen, dan tidak lama kemudian terdakwa 2 Gita Sekar juga berada di sekitar ruang arsip untuk mengambil sebuah dokumen yang diminta terdakwa 3 Ahmad Burhan. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa akan menghadirkan rekan terdakwa dan juga 2 orang ahli, yaitu ahli pidana dan ahli digital forensik yang akan memberikan keterangan. Yang pertama, saksi Diana Putri merupakan salah satu pegawai di kantor konsultan pajak milik terdakwa 3 Ahmad Burhan. Bahwa benar, saksi Diana Putri melihat terdakwa 2 Gita Sekar keluar dari ruang arsip kurang lebih dari 15 menit. Bahwa menurut saksi, benar sebelumnya terdakwa 2 Gita Sekar mendapatkan tugas dari terdakwa 3 Ahmad Burhan untuk mencari dokumen rekapan pajak tahunan di ruang arsip. Bahwa ahli yang akan kami hadirkan adalah Dr. Andi Rahmi Hidayat Eskom Mkom CFI yang merupakan seorang praktisi di bidang teknologi informasi dan keamanan cyber yang telah menekuni bidang digital forensik selama lebih dari 1 dekade. Bahwa ahli Dr. Andi Rahmi Hidayat Eskom Mkom CFI akan menjelaskan mengenai bukti elektronik yang terdapat dalam perkara ini. Bahwa ahli selanjutnya yang akan kami hadirkan adalah Dr. Irfan Syahputra SHMH yang merupakan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Bahwa ahli Dr. Irfan Syahputra SHMH akan memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai konsep, asas, teori, dan penerapan hukum pidana yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwa berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Dr. Andi Rahmi Hidayat Eskom Mkom CFI, tidak terdapat bukti yang cukup tegas dan meyakinkan untuk mendukung kesimpulan bahwa para terdakwa telah melakukan perencanaan pembunuhan secara sistematis dan terorganisir sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Bahwa berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Dr. Irfan Syahputra SHMH bahwa pembuktian unsur tindak pidana harus diuji secara mendalam dan terukur. Unsur perencanaan tidak boleh serta-merta disimpulkan hanya karena adanya komunikasi atau pertemuan awal sebelum kejadian, melainkan harus memenuhi syarat ketat seperti adanya tenggang waktu dan kesempatan berpikir tenang bagi pelaku. Begitu pula unsur penyertaan, di mana seseorang tidak dapat dipidana hanya karena mengetahui suatu peristiwa hukum. Kami selaku penasihat hukum meyakini bahwa unsur perencanaan dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidaklah terpenuhi berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan ahli yang telah kami hadirkan. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih saudari penasihat hukum. Majelis Hakim telah mendengarkan terkait opening statement dari penuntut umum dan opening statement dari penasihat hukum. Agenda selanjutnya adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa ahli dan saksi yang akan dihadirkan pada persidangan ini? Kami menghadirkan 2 orang saksi dan 3 orang ahli. Baik, apakah para ahli dan saksi yang dihadirkan sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan hadirkan ahli. Baik, silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Kepada petugas dipersilakan menghadirkan para saksi ke dalam ruang persidangan.
silakan kembali ke tempat. Baik, pertama-tama majelis hakim akan menanyakan terkait identitas saudara terlebih dahulu. Untuk itu silakan hakim anggota 1 untuk menanyakan terkait identitas saksi. Identitas saksi 1, nama, Siapa biasa? tempat tanggal lahir, Baru 1 Juli 1990 umur, 30 kebangsaan dan alamat. Indonesia, dusun Keramat, dusun Bidang Pemaya, Kelurahan Barombong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Identitas saksi 2, nama, Kasih. tempat tanggal lahir, Lahir di Makassar yang mulia 17 Februari 1992. umur, 35 tahun yang mulia. kebangsaan, Indonesia yang mulia. alamat, Ini yang mulia saya beralamat di Dusun Bontoa, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang mulia. Sesuai ya. Baiklah, silakan untuk memberikan keterangan di persidangan ini saudara terlebih dahulu harus disumpah. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah para saksi dan silakan rohaniawan untuk berdiri di samping kiri saksi. Baik, silahkan para saksi silahkan berdiri dan ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, rohaniawan silakan kembali ke tempat, para saksi silakan duduk kembali. Saudari penuntut umum, saksi siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu? saksi sewa yang mulia. Baik, kepada saksi lain silakan untuk kembali ke tempat untuk giliran memberikan keterangan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan dengan memberikan kesaksian? Siap yang mulia. Mulai kesaksian apa? Lanjut. Lanjut. Saudara, ketawa. Yakin nggak ini? Bukan saya. Oh, diterima waktu. Ya. bagi tema saya Pak Iwan. Secret ya, saudara. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk diperiksa dan memberikan kesaksian dengan sesuai dengan yang Kenapa, Cok? Kamu imas, tahu memang Kena mukanya, Bi, mukanya. Hai, saya Pak Iwan. Jangan kau pasang muka imutmu, siapa? Kalau saya ada yang mau, saya mau makan. Iyo. Oh di naskah. Oke, ready. Kamera ready, roll and action. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk diperiksa dan memberikan kesaksian? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, perlu majelis hakim ingatkan bahwa dalam memberikan kesaksian, saudara harus melihat dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Untuk itu, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengenal para terdakwa? Mengenal? Apakah saudara saksi sebelumnya pernah di BAP di kepolisian? Pernah yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik. Pada tanggal berapa saudara melihat para terdakwa berkumpul di ruang kerja dan di mana tempatnya pertemuan tersebut berlangsung? Baik, pada tanggal
tanggal 16 Januari 2006 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya melihat para terdakwa berkumpul di ruang kerja milik Ahmad Burhan. Bagaimana perasaan saudara saksi pada saat mendengar pembukaan tersebut? Perasaan saya takut dan khawatir karena percakapan tersebut dilakukan dengan serius dan tanpa suasana bercanda. Bagaimana saksi yakin bahwa perencanaan pembunuhan itu ditujukan pada almarhum Richard? Karena dalam percakapan tersebut, para terdakwa secara langsung menyebut nama Richard ketika membahas dokumen yang dianggap membahayakan posisi dari Ahmad Burhan. Selain itu, beberapa hari setelah percakapan tersebut, korban Richard benar-benar ditemukan meninggal dunia, sehingga saya yakin pembicaraan tersebut ditujukan kepada korban. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari penasihat hukum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Syefa, apakah Anda benar-benar yakin mendengar pembicaraan tersebut ataukah Anda hanya menduga-duga isi pembicaraan yang tidak ada dugaan secara jelas? Saya yakin dengan apa yang saya dengar karena saat itu pintu ruangan tidak tertutup sepenuhnya dan pembicaraan para terdakwa terdengar jelas. Bagaimana mungkin saudara bisa membuktikan bahwa pembicaraan yang Anda dengar adalah rencana pembunuhan sementara saudara sendiri tidak berada langsung di tengah-tengah percakapan tersebut? Karena dalam percakapan tersebut, para terdakwa secara langsung menyebut nama Richard dan membahas cara untuk menghentikan atau menyingkirkan korban. Selain itu, pembicaraan dilakukan dengan serius dan bukan dalam suasana bercanda. Bukankah fakta bahwa saudara tidak segera melapor kepada pihak berwajib setelah mendengar pembicaraan tersebut membuktikan bahwa saudara sendiri tidak yakin dengan apa yang saudara dengar? Pada saat itu saya merasa takut dan tidak berani melapor karena para terdakwa merupakan rekan kerja saya sendiri. Awalnya saya berharap pembicaraan tersebut hanya emosi saat yang tidak benar-benar dilakukan. Namun setelah korban benar-benar meninggal dunia, saya langsung memberikan keterangan kepada penyidik. Apakah saudara memiliki hubungan pribadi atau permasalahan tertentu dengan salah satu terdakwa sehingga keterangan yang saudara berikan hari ini patut dipertanyakan kebenarannya? Tidak ada, saya tidak memiliki masalah pribadi dengan para terdakwa. Saudara Syefa, bukankah sangat mungkin bahwa apa yang saudara dengar hanyalah percakapan biasa yang saudara tafsirkan sendiri sebagai rencana kejahatan? Menurut saya bukan percakapan biasa karena para terdakwa membahas korban secara langsung dan ada ucapan yang mengarah pada ancaman untuk membunuh korban apabila tidak mau tutup mulut. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya saudari saksi silakan untuk kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di panitia. Saudari penuntut umum silakan untuk menghadirkan saksi kedua. Selanjutnya kepada saksi kedua, Kasih dipersilakan memasuki persidangan. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara terdakwa. Pagi yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal para terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mengetahui untuk apa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Baik, perlu majelis hakim mengingatkan bahwa dalam memberikan kesaksian itu sesuai dengan yang saudara lihat, dengar dan alami sendiri. Bisa dipahami? Bisa yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan semenda atau hubungan darah dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah pernah di BAP oleh kepolisian? Sudah yang mulia. Izin menyerahkan surat BAP. Baik, silakan. Baik, silakan dulu. Kepada saudari penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Kepada saudara saksi, bisakah saudara saksi memperkenalkan diri dan menjelaskan apa pekerjaan saudara saksi di kantor tersebut? Oke, perkenalkan saya Kasif, salah satu pekerja di kantor konsultan pajak yang ada di Makassar dan saya bekerja sebagai cleaning service. Mengapa saudara saksi akhirnya memutuskan untuk mendekati dan masuk ke dalam ruangan tersebut? Bisakah saudara saksi menjelaskan terkait apa yang saudara saksikan dan juga mendengarkan? Pada saat itu di tanggal 18 Januari saya kan sedang shift malam. Nah,
Pada saat itu saya sedang mengepel lantai di ruang arsip kantor konsultan pajak, dan pada saat mengepel saya mendengar suara dicitan meja dari belakang rak ruang arsip yang sangat keras. Jadi saya memutuskan masuk dan melihat saudara Kai dan saudara Richard itu sedang melakukan pertengkaran. Dan pada saat itu juga selain melihat pertengkaran, saya juga melihat saudara Kai melakukan penusukan sebanyak 3 kali. Apakah saudara saksi hanya melihat dan mendengar korban terdakwa 1 Kai Ahmad yang melakukan pertengkaran? Selain melihat pertengkaran dan mendengar, saya juga melihat saudara Kai yang melakukan penusukan sebanyak 3 kali kepada korban Richard. Nah, di mana posisi saudara saksi pada saat itu? Posisi saya pada saat itu sedang bersembunyi di belakang rak dokumen arsip. Baik, sebelum itu kami akan... Baik, terima kasih. Apakah Anda benar-benar yakin apa yang saudara lihat? Ingat saudara hanya mengintip di bagian belakang arsip. Baik, izin penasihat hukum, apa yang saya lihat, saya sangat yakin dengan apa yang saya lihat karena jarak saya itu dia tidak terlalu jauh dengan korban Richard. Yang berada di bagian belakang ruang arsip. Dari mana saudara saksi bisa memastikan bahwa orang yang saudara saksi lihat adalah terdakwa Kai Ahmad, sementara kondisi pencahayaan dalam ruang arsip pada saat itu belum tentu cukup terang? Saya bisa memastikan pada saat itu bahwa memang itu benar adalah saudara Kai Ahmad karena saya tahu jelas suara Kai, dan pada saat itu juga saudara Kai itu sedang berkata ataupun mengancam saudara korban Richard untuk tetap tutup mulut dan tidak menyebarkan isi dokumen tersebut. Bukankah fakta bahwa saudara tidak langsung berteriak atau memanggil bantuan justru menimbulkan keraguan? Apakah saudara benar-benar menyaksikan kejadian tersebut atau keterangan saudara hanya dibuat-buat setelah kejadian? Izin, saya tidak membuat-buat apa yang saya sampaikan. Jadi pada saat itu saya memang tidak berteriak ataupun memanggil bantuan karena posisi saya itu kan sedang bersembunyi di bagian belakang rak dokumen. Dan apabila pada saat itu saya berteriak ataupun memanggil bantuan, secara tidak langsung posisi saya itu pasti diketahui oleh saudara Kai bahwa saya ada di dalam ruangan yang sama. Nah, jadi pada saat itu saya takut untuk meminta bantuan ataupun memanggil. Jadi saya memutuskan untuk melakukan perekaman suara. Bukankah sangat mungkin bahwa saudara hanya mendengar suara keras tanpa benar-benar melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam ruangan arsip tersebut? Nah, pada awalnya memang benar saya mendengar suara decitan yang sangat keras. Nah, maka dari itu saya bersembunyi di bagian belakang rak dokumen dan mengintip ataupun melihat untuk mengetahui apa yang terjadi. Baik, bisa dari penuntut umum apakah bisa ada yang disampaikan? Baik, terima kasih mulia. Untuk itu kami akan mengajukan kesaksian. Silakan maju. Penasihat hukum, para terdakwa, saudara saksi, dan juga panitera silakan maju. Saudari penuntut umum, bisa saudari jelaskan terkait praperti ini? Baik, terima kasih mulia. Jadi jaket tersebut adalah jaket yang digunakan oleh terdakwa 1 Kai Ahmad pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban Richard, di mana juga disaksikan oleh saudara saksi Kasif. Saudara saksi Kasif, apakah benar Anda melihat Kai Ahmad menggunakan jaket ini pada saat terjadinya pertengkaran? Benar yang mulia, jaket ini adalah jaket yang digunakan oleh saudara Kai pada hari itu. Saudara penuntut umum, apakah benar ini
menjelaskan terkait barang bukti ini? Pada saat pemeriksaan kami mendengar surat pembelian pisau dengan merek Lock and Lock pada tanggal 16 Januari bisa diakunya sendiri periksa. Pada saat itu bersamaan dengan pemeriksaan di lokasi tempat kejadian, kami juga menemukan pisau dengan merek Lock and Lock dan di mana pisau itu masih berlumur darah dan dibalut dengan kosong. Nah, pisau tersebut memiliki merek yang sama dengan merek surat pembelian pisau yang kami temukan di jaket terdakwa waktu satu yaitu P. Ahmad. Untuk itu kami berpendapat bahwasanya memang saudara terdakwa satu melakukan perencanaan yang sudah terencana secara rapi sebelum melakukan perbuatan tindak pidana ini. Saudara saksi kasih, apakah benar ini adalah pisau yang digunakan oleh saudara Kai Ahmad dalam membunuh korban Siva? Benar yang mulia. Saya melihat ini pisau yang dipakai untuk menusuk korban Richard pada di lokasi kejadian. Baik, silakan kepada untuk kembali ke tempat. Terima kasih, Mulia. Saudari saksi silakan untuk kembali ke tempat namun mengambil identitas di panitera. Baik, terima kasih, yang mulia. Selanjutnya kita memasuki ke pemeriksaan ahli. Saudari penuntut umum, apakah ahli yang dihadirkan sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silahkan hadirkan ahli ke dalam ruang persidangan. Kepada petugas dimohon untuk menghadirkan para ahli ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara ahli, silakan duduk. Sebelum itu, majelis hakim akan menanyakan terkait identitas ahli terlebih dahulu. Silakan untuk ke depan membawa kartu identitasnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Pertama-tama majelis hakim akan menanyakan terkait identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas. Nama ahli satu atas nama Dr. Sofia Sudirman, SPFM, benar? Benar. Tempat dan tanggal lahir Makassar 27 Desember 1985. kebangsaan Indonesia, Benar. agama, Islam. alamat saudari. Jalan Domisi di Raya yang mulia. Ahli dua atas nama Dr. Asdar SHMH, benar? Tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama saudara, alamat saudara. Baik, saudari ahli ketiga atas nama Nur Mawaddah SHMH, benar? Benar yang mulia. Tempat dan tanggal lahir, Mamuju 3 Desember 1987 yang mulia. baik, kebangsaan saudari, Indonesia yang mulia. agama saudari, Islam yang mulia. alamat saudari. Di Jalan Romang Polong yang mulia. Baik, baiklah sebelum memulai persidangan ini saudara terlebih dahulu untuk disumpah. Untuk itu apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan hakim anggota satu untuk mengambil sumpah para ahli dan silakan rohaniawan untuk mengambil tempat di samping kiri ahli. Para ahli silakan berdiri dan mengikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang saya ketahui. sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang saya ketahui. Baik, rohaniawan silakan kembali ke tempat, para ahli silakan untuk duduk kembali. Saudari penuntut umum, ahli apa yang akan dihadirkan terlebih dahulu? Baik, yang mulia kami akan menghadirkan dan meminta kepada ahli Sofia atau Dr. Sofia. Sudah baik, kepada ahli yang lain agar kembali ke tempat untuk menunggu memberikan keterangan.
memberikan keahlian dan keilmuan yang saudari ketahui? Siap Yang Mulia. Untuk sebelum itu, silakan untuk menjelaskan terkait latar belakang saudari dan pendapat saudari terkait perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Sofia Sudirman SPFF. Background pendidikan saya merupakan lulusan dari Universitas Hasanuddin, khususnya berfokus pada kedokteran forensik patologi. Kemudian saya saat ini bekerja dan bertugas di Rumah Sakit Dr. Wahidin, yang mana saya sudah di situ sejak tahun 2013 Yang Mulia. Adapun ini izin membagikan surat hasil visum yang telah kami lakukan Yang Mulia. Dari penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Langsung saja. Saudari telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan membuat suatu laporan atau hasil pemeriksaan, betul? Betul. Selanjutnya mohon saudari ahli menjelaskan isi dan kesimpulan dari surat yang dibuat oleh saudari. Baik, terima kasih. Sebagaimana surat hasil visum yang telah Yang Mulia dan yang lain pegang, saya akan menjelaskan sedikit terkait hasil visumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban, ditemukan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan yang disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul. Yang mana benda tajam ini berupa luka tusuk pada bagian perut yang menembus jaringan tubuh yang mengakibatkan kerusakan organ vital serta pendarahan yang hebat, sehingga dinilai luka sebagai bersifat fatal dan berperan langsung dalam menyebabkan kematian korban. Selain itu, yang saya sebutkan tadi, ditemukan pula tanda-tanda trauma benda tumpul pada wajah, kepala, dan dada. Cedera tersebut menunjukkan adanya benturan atau kekerasan menggunakan benda tumpul yang terjadi sebelum korban meninggal dunia. Berdasarkan keseluruhan temuan periksa, kematian korban dikategorikan sebagai kematian tidak wajar atau yang biasa kami sebut sebagai unnatural death, karena terjadi akibat tindakan kekerasan dan bukan disebabkan oleh proses penyakit atau penyebab alami lainnya. Pola, lokasi, dan serta karakteristik luka yang ditemukan konsisten dengan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang mengakibatkan luka fatal pada perut, disertai kekerasan benda tumpul pada beberapa bagian tubuh, dan seluruh temuan mendukung adanya dugaan tindakan kekerasan oleh pihak lain. Saudari ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bagaimana karakteristik luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban? Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, luka yang kami temukan pada tubuh korban akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul. Luka akibat benda tajam itu seperti yang saya sebutkan tadi, luka tusuk pada bagian perut yang memiliki karakteristik tepi luka dan rata dan sudut luka yang sesuai dengan benda tajam bermata runcing. Ketiga luka tersebut menembus jaringan tubuh dan mengakibatkan kerusakan organ dalam serta pendarahan hebat. Selain itu ditemukan pula trauma benda tumpul pada kepala, wajah, dan dada yang ditandai dengan memar serta cedera jaringan lunak. Ya, saudari ahli, apakah pola luka yang ditemukan itu bersifat acak atau memiliki pola tertentu? Menurut pendapat saya sebagai ahli yang biasa menangani hal ini, pola luka yang ditemukan tidak bersifat acak. Luka-luka tersebut menunjukkan adanya pola kekerasan yang terarah. 3 luka tusuk terkonsentrasi pada bagian perut, yaitu area tubuh yang mengandung organ-organ vital. Sedangkan luka akibat trauma tumpul ditemukan pada kepala, wajah, dan dada. Distribusi luka seperti ini konsisten dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban. Saudari ahli,
Bagaimana pendapat saudari mengenai peluang korban untuk bertahan hidup setelah mengalami luka-luka tersebut? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah, saya berpendapat bahwa peluang korban untuk mempertahankan hidup setelah mengalami luka-luka tersebut sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya luka yang bersifat fatal, terutama luka tusuk yang bersifat fatal karena telah menimbulkan kerusakan pada organ-organ vital yang kita sebut seperti intraabdomen serta pendarahan masif yang berpotensi menyebabkan shock hipovolemik. Ditemukan pula trauma benda tumpul seperti kepala, wajah, dan dada yang menunjukkan adanya kekerasan tambahan terhadap korban. Luka ini berkombinasi antara cedera tajam yang fatal dan cedera benda tumpul yang multiple tersebut secara signifikan memperberat kondisi fisiologis korban serta mempercepat terjadinya kegagalan fungsi tubuh. Terima kasih saudari Hari. Saudari Andi Tutup yang mulia. Baik, kepada saudari penasihat hukum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari ahli Dr. Sofia, apakah kematian korban disebabkan semata-mata oleh luka tusuk atau hanya kemungkinan kematian terjadi akibat keterlambatan pertolongan medis? Ke kamera, ready, roll and action. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari ahli Dr. Sofia, apakah kematian korban disebabkan semata-mata oleh luka tusuk atau ada kemungkinan kematian terjadi akibat keterlambatan pertolongan medis? Menurut pendapat saya sebagai ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan forensik yang telah kami lakukan, kematian korban disebabkan oleh luka-luka kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban, khususnya luka tusuk yang mengakibatkan pendarahan hebat dan berujung pada shock hipovolemik. Saya jelaskan sedikit. Shock hipovolemik sendiri adalah kondisi kegagalan sirkulasi akibat kehilangan darah dalam jumlah besar, sehingga organ-organ vital tidak lagi memperoleh suplai oksigen yang cukup. Secara medis, luka tersebut sudah bersifat mematikan dan memiliki hubungan kausal dengan kematian korban. Mengenai kemungkinan pertolongan medis dan dapat mengubah hasil akhir, hal tersebut bersifat hipotesis dan tidak dapat dipastikan secara forensik. Namun yang dapat saya tegaskan adalah bahwa kematian yang saya temukan tetap merupakan akibat dari luka kekerasan yang dialami korban. Apakah tiga luka tusuk pada area yang sama secara forensik membuktikan serangan terencana atau bisa juga terjadi dalam kekerasan spontan? Pola tiga luka tusuk pada area tubuh yang berdekatan tidak dapat digunakan sebagai dasar tunggal untuk menentukan ada atau tidaknya perencanaan suatu tindak pidana. Dalam praktik forensik, pola luka tersebut dapat ditemukan baik pada peristiwa yang terjadi secara spontan maupun pada peristiwa yang direncanakan. Penentuan unsur perencanaan merupakan sudut pandang medis forensik. Saya hanya dapat menerangkan karakteristik dari luka, mekanisme terjadinya luka, dan akibat yang ditimbulkan, bukan menyimpulkan adanya niat atau perencanaan pelaku. Seperti itu. Apakah luka tusuk di perut, memar, di wajah, dan dada, serta retakan kepala secara forensik membuktikan keterlibatan lebih dari satu pelaku atau tetap mungkin dilakukan oleh satu orang? Menurut saya, secara ilmiah tidak dapat dipastikan dengan tingkat kepastian absolut bahwa seluruh luka yang ditemukan pada korban, yaitu luka tusuk pada perut dan beberapa luka akibat trauma benda tumpul, dilakukan oleh satu orang pelaku. Dalam ilmu forensik yang kami tekuni, penilaian mengenai jumlah pelaku tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pola luka semata. Mereka harus dikorelasikan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, rekaman CCTV, hasil pemeriksaan TKP, serta bukti-bukti pendukung lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, luka-luka tersebut dapat dijelaskan sebagai akibat kekerasan tumpul dan kekerasan benda tajam yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah bahwa seluruh luka pada tubuh korban konsisten
terjadi dalam satu peristiwa yang mengakibatkan kematian korban. Tetapi penentuan apakah luka-luka tersebut dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang pelaku merupakan ranah pembuktian hukum yang harus ditentukan melalui penggabungan seluruh alat bukti yang tersedia. Cukup yang mulia. Saudara ahli, apakah masih ada yang disampaikan? Cukup ya. Baik, silakan kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di panitra. Saudari penuntut umum, silakan untuk menghadirkan ahli kedua ke dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia, kepada ahli Dr. Amber S. Fatima dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Baik, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan dengan memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang saudara ketahui? Baik, sebelum itu silakan untuk menjelaskan terkait latar belakang saudara dan pendapat saudara terkait perkara ini. Jadi sebelumnya terima kasih yang terhormat yang mulia majelis hakim, saya hormati saudari-saudari penuntut umum yang kami hormati, saya hormati saudari-saudari dari penasihat hukum. Perkenalkan, nama saya Dr. SHIH, seorang akademisi atau dosen dari Universitas Hasanuddin yang menekuni bidang ilmu hukum pidana. Jadi secara alam saya bahwasanya kasus yang kita cari kebenarannya sekarang merupakan suatu tindak pidana pembunuhan. Jadi mungkin saya akan sedikit memaparkan terkait apa yang sebenarnya terjadi secara doktrin pidana. Mungkin itu yang mulia. Baik, silakan saudari penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Saudara. Kepada saudari ahli, dapatkah saudara ahli jelaskan terkait dengan apa sebenarnya perbedaan antara hukum pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana? Dan pada dasarnya terletak pada aspek tentang waktu, kondisi kejiwaan pelaku dan juga niat yang dibuat. Dan dapatkah saudara ahli menjelaskan terkait hal tersebut? Baik. Jadi secara umum perbedaan hukum antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sesuai yang dijelaskan tadi oleh penasihat hukum, ahli penuntut umum, pada dasarnya terletak pada aspek tentang waktu, kondisi kejiwaan pelaku pada saat niat itu timbul, serta ada tidaknya persiapan sebelum tindak pidana tersebut dieksekusi. Pembunuhan biasa terjadi secara spontan seketika di mana antara timbul niat dan pelaksanaan perbuatan tidak terdapat jeda waktu. Jadi itu menjadi parameter dari pembunuhan biasa. Kemudian secara umum dilakukan di bawah pengaruh emosi yang meluap-luap tanpa adanya perbuatan persiapan alat maupun strategi. Sebaliknya, pembunuhan berencana dicirikan oleh adanya tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang. Jadi ada waktu sedikit untuk pelaku berpikir atau merencanakan apa yang akan dilaksanakan. Kemudian memilih sarana serta mengatur waktu dan tempat eksekusi dengan kesadaran penuh. Karakteristik yang berlatar belakang ini juga tercermin dalam sanksi hukumnya, di mana pembunuhan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan pembunuhan berencana memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, ketentuan mengenai pembunuhan berencana ini secara khusus diatur dalam pasal 459. Ya, jika pasal tersebut dibaca, maka ditemukan beberapa unsur yuridis yang saling berkaitan dan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Saudara ahli, dalam hukum pidana, tolong saudara ahli jelaskan terkait kapan dan apa unsur penyertaan dalam hukum pidana. Katul. Beri. Katul. Langsung. Action.
Kepada saudara ahli, dapatkah saudara ahli menjelaskan terkait dengan penyertaan dan unsur dalam hukum pidana? Baik, terkait unsur penyertaan dalam hukum pidana biasa disebut dengan delnaming ya, diatur secara umum dalam kitab undang-undang hukum pidana. Berdasarkan KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penyertaan ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan 24 yang esensinya memperbarui dan memperjelas rumusan yang dulunya diatur pada pasal 55 sampai 56 KUHP lama. Jadi mengenai kapan terjadi penyertaan tindak pidana ini mewujud apabila dalam satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang pelaku. Jadi di situ. Kemudian dalam unsur delnaming ini terbagi atas dua, ada unsur subjektif yang melekat pada batin pelaku, yang kemudian ada unsur objektif yang melekat pada perbuatan yang nyata di lapangan. Jadi unsur objektif itu sendiri saya jelaskan sedikit ya, yaitu penyertaan yang menghendaki adanya kesengajaan atau niat yang sama di antara para pelaku. Kemudian unsur objektif itu dari penyertaan menitik beratkan pada wujud perbuatan yang nyata. Mungkin sedikit dari saya. Lalu bagaimana bentuk pembuktian dalam hukum pidana? Saudara ahli dapatkah dijelaskan? Jadi dalam bentuk pembuktian dalam hukum pidana itu merupakan suatu yang paling sentral atau penting ya, karena dalam suatu perkara apabila perkara itu tidak dapat dibuktikan maka perbuatannya juga tidak dapat dipidana sesuai dengan asas hukum pidana ya. Baik, saudara ahli, apakah adanya tenggang waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan yang memungkinkan pelaku berpikir secara tenang merupakan indikator penting dalam unsur perencanaan? Ya betul. Jadi adanya unsur tenggang waktu dan memikirkan niat merupakan salah satu unsur dari perencanaan, karena melihat bahwa perlu memang adanya hukum pidana sendiri mengatur bahwa perlu adanya tenggang waktu untuk memikirkan secara matang di mana tempat eksekusi, apa yang akan digunakan, dan korban ini mau diapakan. Saudara ahli, apakah jika seseorang tidak melakukan pembunuhan secara langsung, tetapi ia berperan dalam merencanakan, mengarahkan, dan juga mengendalikan pelaksanaan, tetap dimintai pertanggungjawabkan atas tindak pidana pembunuhan dalam berencana? Ya, sesuai dengan pertanyaan dari penuntut umum, bahwasanya memang perlu dan harus, karena kembali ke tadi yang saya jelaskan bahwa orang yang tidak terlibat langsung dalam pengeksekusian itu tetap menjadi pelaku sesuai dengan tadi apa yang saya jelaskan pada penyertaan, bahwa semuanya sudah diatur, ada yang menjadi pelaku, ada pengeksekusi. Kemudian itu kenapa dalam hukum pidana dalam unsur delnaming itu disebutkan beberapa, ada pleger, berpleger, menipleger, witlockers dan sebagainya. Informasi cukup yang mulia. Baik, silakan saudari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Mulia. Kepada saudara ahli, apakah menurut pendapat saudara doktrin penyertaan berlaku secara mutlak atau tetap memerlukan pembuktian adanya kesepakatan sider antar pelaku? Baik, dalam doktrin hukum pidana ya, Kau cut terus, Cok. Singkat saja, nggak ada. And action. Terima kasih Mulia. Kepada saudara ahli, apakah menurut pendapat saudara doktrin penyertaan berlaku secara mutlak atau tetap memerlukan pembuktian adanya kesepakatan sider antar pelaku? jadi menurut saya penyertaan atau delnaming tidak dapat diterapkan secara mutlak hanya karena seseorang berada bersama pelaku utama atau memiliki hubungan tertentu dengan pelaku. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada asas kesalahan, sehingga keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana harus dibuktikan secara konkret. Oleh karena itu, sebelum seseorang dapat dipidana sebagai peserta dalam suatu tindak pidana, perlu dibuktikan adanya hubungan antara kehendak pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Menurut saudara ahli, sejauh mana alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan unsur perencanaan? Apakah cukup dengan dugaan pembagian peran atau harus ada
bukti lainnya. Jadi menurut pandangan saya, untuk membuktikan unsur perencanaan dalam suatu tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan penyertaan atau tindak pidana yang mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan adanya pembagian peran di antara para pelaku. Unsur perencanaan merupakan keadaan batin yang harus disimpulkan dari fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim memerlukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa sebelum tindak pidana dilakukan telah ada proses berpikir, pertimbangan dan kehendak yang matang untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Terima kasih, cukup ya. Baik, saudara ahli, apakah masih ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di panitia. Saudari penuntut umum, silakan untuk menghadirkan ahli ketiga ke dalam ruang persidangan. Baik, terima kasih Mulia. Kepada ahli dokter forensik, Dr. Maulida, silakan masuk ke ruang persidangan. Baik, silakan dulu. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk mengikuti persidangan dengan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan keilmuan saudari? Siap yang mulia. Baik, sebelum itu silakan untuk menjelaskan terkait latar belakang saudari dan pendapat saudari terkait perkara ini. Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Perkenalkan, saya atas nama Dr. Maulida. Saya mengajar di Universitas Negeri Makassar sebagai dosen di hak kekayaan intelektual. Dan kesempatan saya terkait kasus ini untuk memberikan keterangan mengenai rekaman CCTV. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudari penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih yang mulia. Langsung saja, saudari ahli, dapatkah saudari ahli menjelaskan terkait dengan cara membedakan antara keaslian rekaman dengan rekaman yang palsu? Baik, untuk membedakan keaslian dan kepalsuan rekaman, kami menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama memeriksa metadata rekaman, yaitu informasi tersembunyi yang ada di dalam file yang memuat waktu kejadian. Action. Terima kasih yang mulia. Langsung saja saudari ahli, dapatkah saudari ahli menjelaskan terkait dengan cara membedakan antara rekaman CCTV yang asli dengan yang palsu? Baik, untuk membedakan keaslian dan kepalsuan rekaman, kami menggunakan beberapa cara untuk memverifikasi. Yang pertama yaitu memeriksa metadata rekaman, yaitu informasi tersembunyi di dalam file yang memuat waktu perekaman. Yang kedua, kami menggunakan nilai khas. Dan yang ketiga, kami menganalisis konsistensi internal rekaman seperti kesinambungan cahaya, bayangan, dan pergerakan objek. Apabila tidak ditemukan perubahan yang tidak wajar dan integrasi datanya terjaga, maka rekaman tersebut dinyatakan asli. Apakah kesesuaian antara data chat, log panggilan, dan CCTV meningkatkan tingkat keandalan rekonstruksi peristiwa terjadi? Benar yang mulia, dalam digital forensik semakin banyak yang kami pegang terkait sumber bukti yang saling bersesuaian, maka semakin kuat rekonstruksi peristiwanya. Dan juga di dalam digital forensik biasanya dikenal sebagai korelasi silang. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudari penasihat hukum, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah identifikasi visual dapat dipastikan akurat apabila kualitas gambar pada rekaman tidak jernih atau resolusinya rendah? Baik, ini yang mulia, jika identifikasi visual dengan kualitas gambar yang rendah tidak dapat dipastikan akurat karena analisis forensik digital tidak melihat pada ketajaman gambar, tetapi kami juga menggunakan teknik image enhancement dan analisis frame by frame yang memungkinkan ekstraksi informasi yang tidak terlihat secara kasat mata. Apabila rekaman CCTV tidak diperoleh sejak awal penyelidikan, apakah keaslian dan validitas rekaman tersebut menjadi
Terkait dengan waktu perolehan rekaman, tidak otomatis dapat ditentukan validitasnya. Yang menjadi ukuran adalah apakah sejak rekaman itu diterima, seluruh penanganannya, penyimpanan, transfer hingga penyerahan ke persidangan dapat dipertanggungjawabkan dan terdokumentasi dengan baik. Dan selama chain of custody-nya utuh dan dapat ditunjukkan, maka rekaman tersebut tetap memiliki nilai pembuktian yang sah. Cukup yang mulia. Baik, saudara ahli, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di panitera. Saudara penuntut umum, apakah masih akan mengajukan ahli lainnya? Cukup yang mulia. Baik, karena pembuktian dari penuntut umum telah selesai, selanjutnya kita beralih kepada pembuktian dari penasihat hukum. Saudari penasihat hukum, apakah sudah siap? Berapa orang saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini? Kami akan menghadirkan 2 orang ahli dan 1 orang saksi. Baik, silakan menghadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Silakan saksi Diana Putri memasuki ruang persidangan. Baik, saudara silakan duduk. Majelis hakim akan menanyakan terkait identitas saudari terlebih dahulu. Untuk itu silakan ke depan membawa kartu identitasnya. Baik, silakan duduk. Silakan hakim anggota 2 untuk menanyakan terkait identitas saksi. Baik, apakah benar nama Anda Diana Putri? Benar yang mulia. Umur Anda 34 tahun? Benar yang mulia. Bisakah saudari menyampaikan terkait dengan tempat tanggal lahir saudari? Tempat tanggal lahir saya Makassar 11 Agustus 1989. Alamat saudari? Jalan Kasuari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang Baik, baiklah, sebelum saudara memberikan kesaksian di persidangan ini, saudara terlebih dahulu disumpah. Saudari bersedia? siap. Baik, silakan hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah saksi dan rohaniawan silakan mengambil tempat di samping kiri saksi. Silahkan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan serendang atau hubungan darah dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, majelis hakim perlu mengingatkan bahwa sebelum saudara memberikan keterangan, itu saudara harus memberikan keterangan dengan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dipahami? Bisa yang mulia. Apakah saudara mengenal dan dengan para terdakwa? Saya kenal yang mulia. Apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Tahu yang mulia. Baik, saudara saksi dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang dan memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Saudari penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Dapat saudara jelaskan sejak kapan saudari mengenal terdakwa 2 dan kapasitas apa saudara mengenai? Saya mengenal terdakwa 2, saudari Dita Sekar, sebagai rekan kerja di kantor. Saya mengenal karena kami bekerja dalam lingkungan yang sama dan sering berinteraksi terkait pekerjaan. Di manakah saudara pada waktu kejadian yaitu tanggal 18 Januari 2026? Pada saat kejadian, saya berada di area kantor yang tidak jauh dari ruang arsip.
sehingga saya dapat melihat terdakwa 2 ketika keluar dari ruang arsip. Berdasarkan apa saudari melihat bagaimana keadaan terdakwa Lukas pada saat keluar dari ruang arsip dan di mana saudari melihatnya? Dan apakah saudari melihat saksi terdakwa 2 yang memegang handphone? Berdasarkan apa yang saya lihat secara langsung, sekitar 15 menit setelah masuk ke ruang arsip, terdakwa 2 keluar dari ruang arsip dalam keadaan panik dan tegang. Posisi saya saat itu tidak jauh dari ruang arsip tersebut. Namun menurut pengamatan saya, kepanikan tersebut lebih menunjukkan kebingungan dan tekanan karena tidak menemukan dokumen rekap pajak tahunan yang sedang dicarinya atas tugas yang diberikan oleh terdakwa 3, yang dimana saya melihat terdakwa 2 sedang memegang handphone. Baik, kepada saudari penasihat hukum silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mulia. Kepada saksi Diana, apakah saudari melihat secara langsung terdakwa 2 melakukan kekerasan atau tindakan yang mengakibatkan korban mengalami luka atau meninggal dunia? Tidak, saya tidak pernah melihat secara langsung terdakwa 2 melakukan kekerasan terhadap korban. Sebelumnya peristiwa tersebut terjadi, apakah saudari mengetahui tujuan terdakwa 2 masuk ke ruangan arsip? Saya mengetahui terdakwa 2 masuk ke ruang arsip karena mendapat tugas dari terdakwa 3 untuk mencari dokumen rekapan pajak tahunan. Baik, saudara saksi silakan untuk kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di panitia. Selanjutnya kita ke pemeriksaan ahli. Saudari penasihat hukum, apakah ahli yang dihadirkan sudah siap? Baik, silakan hadirkan ahli ke dalam ruang persidangan. Saudara ahli Dr. Irfan Saputra SHMH silakan masuk ke ruang persidangan. Dan Dr. Andi Rahmi Hidayat Eskom Mkom CFD silakan masuk ke ruang persidangan. Baik, saudara ahli silakan duduk. Sebelum memulai pemeriksaan, majelis hakim akan menanyakan terkait identitas para ahli terlebih dahulu. Untuk itu silakan di depan membawa kartu identitasnya. Baik, silakan Baik, majelis hakim akan menanyakan terkait identitas saudara terlebih dahulu dan diharap menjawab dengan jelas. Ahli 1 atas nama Dr. Irfan Saputra SHMH, benar? Tempat dan tanggal lahir saudara? Di Parepare 10 Februari 1970. Baik, agama saudara? Islam, Kebangsaan? Indonesia. Alamat saudara? Jalan Sultan Haluddin, nomor 45, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Baik, ahli 2 atas nama Dr. Andi Rahmi Hidayat Eskom Mkom. Tempat dan tanggal? Ahli 2 atas nama Dr. Andi Rahmi Hidayat Eskom Mkom. Tempat dan tanggal lahir? Bantaeng 12 Maret 1978. Agama saudari? Islam yang mulia. Alamat saudari? Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 21 Kota Makassar yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, terlebih dahulu saudari akan disumpah. Untuk itu, apakah saudara bersedia? Baik, silakan hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah para ahli dan silakan lawan nyawa untuk mengambil tempat di samping kiri ahli. Para ahli silakan berdiri dan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya Akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang saya ketahui. yang sesuai keilmuan dan pengetahuan yang saya ketahui. Bahagiawan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Para ahli silakan duduk kembali. Saudari penasihat
saya beragama Islam, berkebangsaan Indonesia. Alamat saya Jalan Sultan Alauddin nomor 45, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Usia 48 tahun. Dan saya adalah seorang akademisi dan ahli di bidang hukum pidana. Baik, silakan saudari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Bagaimana cara membuktikan secara pasti terkait sebab akibat dari perbuatan terdakwa dan kematian korban? What the fuck? And action. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara ahli, bagaimana cara membuktikan secara pasti terkait sebab akibat dari perbuatan terdakwa dan kematian korban? Baik, menurut pendapat saya sebagai ahli hukum pidana, untuk menyatakan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan kausal korban antara perbuatan yang didakwakan dengan akibat berupa meninggalnya korban. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena korban meninggal dunia. Menuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakan terdakwa merupakan penyebab yang secara hukum melahirkan akibat tersebut. Pembuktian itu harus didasarkan pada alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk perkara yang mengakibatkan kematian, pembuktian hubungan sebab akibat sangat bergantung pada bukti ilmiah, terutama hasil visum et repertum, otopsi, serta keterangan ahli forensik yang menerangkan penyebab kematian. Dalam perspektif hukum pidana, apabila hubungan sebab akibat masih menyisakan keraguan beralasan reasonable doubt, maka unsur tidak pidana yang didakwakan belum dapat dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum tidak mampu membuktikan secara ilmiah dan yuridis bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, maka menurut pendapat saya unsur akibat dalam tindak pidana tersebut belum terpenuhi. Penilaian akhir tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan seluruh alat bukti yang diperiksa di persidangan. Menurut saudara ahli, apakah pertengkaran secara spontan dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana? Menurut pendapat saya, sebagai ahli hukum pidana, pertengkaran yang terjadi secara spontan pada prinsipnya tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana mensyaratkan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur tersebut mengandung makna bahwa sebelum perbuatan dilakukan, pelaku telah memiliki waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang, mempertimbangkan akibat perbuatannya, menentukan cara pelaksanaan, dan tetap pada kehendaknya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan kata lain, harus ada jeda waktu yang memungkinkan pelaku melakukan refleksi secara sadar, bukan sekadar bertindak secara dorongan emosi sesaat. Menurut pendapat saya, penuntut umum memiliki beban untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa sebelum terjadinya memang telah ada perencanaan yang nyata. Oleh karena itu, apabila persidangan menunjukkan bahwa peristiwa diawali oleh pertengkaran spontan dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya, maka menurut pendapat saya secara hukum tidak tepat untuk serta-merta mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai pembunuhan berencana. Penilaian akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu tetap merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Cukup yang mulia. Baik, saudari penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih yang mulia. Langsung saja, menurut saudara ahli sebagai ahli hukum di bidang pidana, bagaimana pandangan saudari terkait dengan perkara yang sedang diperiksa saat ini? Berdasarkan sudut pandang ilmu hukum pidana, suatu perkara pidana harus dianalisis melalui pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini, aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, adanya unsur kesengajaan, adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kematian korban, serta adanya dugaan keterlibatan lebih dari satu orang dalam peristiwa tersebut. Dari perspektif hukum pidana, apabila ditemukan fakta mengenai pelaksanaan serta tindakan yang dilakukan secara terencana,
maka fakta-fakta tersebut dapat menjadi indikator adanya kerjasama kehendak, yaitu mens rea di antara para pelaku. Namun demikian, saya perlu menegaskan bahwa terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana secara konkret harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum dan penilaian yang merupakan kewenangan majelis hakim. Saudari ahli, apakah perbedaan niat yaitu sengaja sebagai tujuan dengan niat yaitu sengaja dengan kemungkinan atau yang biasa disebut dengan dolus eventualis? Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan atau offset dibedakan menjadi beberapa bentuk. Dua diantaranya adalah sengaja sebagai tujuan, offset al ocmer, dengan sengaja dengan kemungkinan, dolus eventualis. Sengaja sebagai tujuan adalah keadaan ketika pelaku memang menghendaki dan menjadikan akibat tertentu sebagai tujuan utama dari perbuatannya. Akibat yang timbul merupakan sasaran sejak awal ingin diwujudkan oleh pelaku. Sedangkan dolus eventualis adalah keadaan ketika pelaku tidak secara langsung menginginkan akibat tersebut, tetapi menyadari bahwa akibat itu sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya dan tetap melanjutkan perbuatannya dengan menerima risiko tersebut. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada sikap batin pelaku. Pada sengaja sebagai tujuan, akibat yang terjadi memang menjadi tujuan utama pelaku. Sementara pada dolus eventualis, akibat tersebut bukan tujuan utama, tetapi pelaku mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap menerima risiko itu. Saudara ahli, berdasarkan pengetahuan saudara, kapan seorang ini dianggap menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan penyalahgunaan martabat atau jabatan berdasarkan pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP? Dari pendapat saya, menurut doktrin hukum pidana, seseorang dianggap menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana apabila ia menyimpulkan atau membangkitkan kehendak pada orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara-cara tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pasal 20 huruf D KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia menggerakkan orang lain dengan penyalahgunaan kekuasaan, martabat, atau jabatan. Yang dimaksud penyalahgunaan martabat atau jabatan adalah penggunaan kedudukan, kewenangan, pengaruh, atau hubungan hierarkis yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, atau memerintahkan orang lain melakukan tindak pidana. Seseorang dapat telah menggerakkan orang lain apabila memiliki kedudukan atau pengaruh tertentu terhadap pelaku, menggunakan kedudukan tersebut sebagai sarana untuk memberikan perintah, arahan, tekanan, atau pengaruh. Pengaruh tersebut menimbulkan atau memperkuat kehendak pelaku untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan memiliki hubungan dengan arahan atau pengaruh yang diberikan. Namun demikian, untuk menentukan apakah unsur pasal 20 huruf D benar-benar terpenuhi dalam suatu perkara, harus dilakukan penilaian berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Penentuan akhirnya tetap menjadi kewenangan majelis hakim. Saudara ahli, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Demikian itu saja. Baik, silakan kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di panitia. Saudari penasihat hukum, silakan untuk menghadirkan ahli kedua ke dalam ruang persidangan. Silakan ahli Dr. Andi Rahim Hidayat Eskom MKOM masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, saudari silakan duduk. Saudari sudah siap untuk mengikuti persidangan dengan memberikan keterangan terkait keahlian dan keilmuan yang saudari ketahui. Sebelum itu silakan untuk menjelaskan terkait latar belakang saudari dan juga pendapat saudari terkait perkara ini. Baik, terima kasih sebelumnya yang mulia. Perkenalkan saya Dr. Andi Rahim Hidayat Eskom MKOM. Saya merupakan akademisi dan praktisi di bidang digital forensik, teknologi informasi serta pembuktian elektronik. Di sini saya akan memberi penjelasan ilmiah mengenai alat bukti yang diajukan dalam perkara ini. Demikian. Baik, silakan kepada saudari penasihat hukum mengajukan pertanyaan. Terima kasih Mulia. Saudara ahli, berdasarkan pandangan saudara, apa saja secara ilmiah dapat dan tidak dapat dibuktikan melalui pemeriksaan digital forensik terhadap rekaman CCTV, rekaman suara serta percakapan massa?
mengenai rekaman CCTV yang secara ilmiah dapat dibuktikan hanyalah keberadaan fisik seseorang pada tempat dan waktu tertentu sebagaimana terekam oleh kamera. Mengenai rekaman suara yang secara ilmiah dapat dibuktikan adalah bahwa suatu percakapan yang memang terjadi antara pihak-pihak tertentu ada atau tidaknya indikasi manipulasi atau penyuntingan pada file rekaman serta karakteristik teknis seperti durasi format dan konsistensi struktur data. Terkait mengenai percakapan WhatsApp yang secara ilmiah dapat dibuktikan adalah bahwa komunikasi terjadi antara akun perangkat tertentu pada waktu tertentu. Ada atau tidaknya perubahan atau manipulasi pada saat percakapan serta informasi teknis seperti metadata, pengiriman dan penerimaan pesan. Baik, silakan saudari penuntut umum untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Langsung saja saudari ahli, apakah saudari menemukan indikasi bahwa rekaman CCTV telah diedit atau dimanipulasi? Berdasarkan pemeriksaan saya terhadap dokumen perkara dan keterangan ahli yang diajukan penuntut umum, saya berpendapat bahwa tidak cukup dasar ilmiah yang menyimpulkan secara pasti bahwa rekaman CCTV tersebut bebas dari kemungkinan perubahan atau manipulasi. Hal ini karena dalam persidangan tidak dijelaskan secara rinci apakah pemeriksaan dilakukan terhadap perangkat penyimpanan asli, media penyimpanan asli maupun yang telah dilakukan verifikasi rantai penguasaan barang bukti sejak pertama kali rekaman diperoleh hingga diajukan di persidangan. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Baik, apakah saudara yang ahli masih ada yang disampaikan? Cukup Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di panitera. Saudari penasihat hukum, apakah masih akan mengajukan ahli lainnya? Tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke agenda pemeriksaan keterangan terdakwa. Silakan para terdakwa untuk mengambil tempat. Apakah para terdakwa sudah siap? Baik, silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan terhadap para terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Pada terdakwa satu, Pak Ahmad. Berdasarkan pada keterangan saksi kasih bahwa jaket hitam itu adalah milik terdakwa satu, Pak Ahmad. Apakah benar jaket tersebut milik terdakwa satu dan juga ini yang ditemukan di lokasi kejadian adalah milik terdakwa? Ya benar, jaket itu adalah milik saya dan cincin tersebut juga milik saya. Kemudian ditemukan sebuah surat pembelian pisau di saku jaket tersebut. Apakah benar pada tanggal 16 Januari saudara terdakwa membeli pisau tersebut? Saya membeli pisau tersebut beberapa hari sebelum kejadian dan saya hanya membeli untuk digunakan di rumah saya. Mengapa foto korban Richard ditemukan di saku jaket terdakwa? Dan juga pisau yang ditemukan di tempat kejadian sama dengan merek pisau yang ditemukan di lokasi kejadian. Serta saudara terdakwa menjelaskan terkait bukti tersebut. Saudara terdakwa, cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya terhadap terdakwa 2, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Terdakwa 2 bersalah. Pada tanggal 16 pukul 13.00 Januari, di manakah saudari dan siapa saja yang bersama saudari pada hari tersebut? Pada hari tersebut saya masuk kerja di kantor sampai jam 8 malam dan di kantor tersebut saya tentunya bertemu dengan karyawan kantor. Apakah benar saudari tanggal 16 Januari bertemu dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 di ruangan Burhan? Benar, saya bertemu dengan mereka. Saya dipanggil oleh Pak Burhan untuk ke ruangannya dan di sana saya juga bertemu dengan Pak Ahmad. Pada waktu kejadian apa tujuan saudari masuk ke dalam ruang arsip? Sebenarnya saya disuruh oleh Pak Burhan untuk masuk ke ruangan tersebut untuk mengambil dokumen arsip. Saudari terdakwa kita, apa alasan saudari mengirim pesan
Burhan untuk mengawasi Richard. Itulah mengapa pada saat keluar dari ruang arsip saya langsung menghubungi Pak Ahmad. Baik, silakan kepada terdakwa 3 atas nama Ahmad Burhan, apakah akan mengajukan pertanyaan? Saudara terdakwa 3, jelaskan bagaimana hubungan saudara dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 hingga akhirnya muncul pembahasan mengenai korban sebelum peristiwa tersebut terjadi. Baik, hubungan saya dengan terdakwa 2 yaitu Gita Sekar merupakan karyawan dan sekedar hanya karyawan dan atasan kantor. Adapun dengan terdakwa 1 yaitu Pak Ahmad merupakan anak kandung saya yang kebetulan sedang magang di kantor tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa 2, saudara mengatakan bahwa saudara menyuruhnya untuk mengawasi Richard. Apa benar? Tidak benar. Saya hanya menyuruh Gita untuk mencari dokumen yang saya minta yang ada di ruang arsip. Bisakah saudara menjelaskan apa isi dokumen yang saudara minta? Sebenarnya dokumen itu adalah sebuah arsip pribadi milik saya. Baik, silakan kepada saudari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada para terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia kepada terdakwa 1 Kai Ahmad. Saudara terdakwa, bisakah saudara menjelaskan terkait kronologi sebenarnya mengapa saudara datang ke ruang arsip? Saya masuk ke ruang arsip untuk mengambil sebuah dokumen yang ada di tangan korban. Akan tetapi saudara korban tidak ingin memberikannya sehingga terjadi perkelahian. Dan pada saat ini saya tidak sengaja mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lalu menusuk korban sebanyak 3 kali akibat perlawanan yang diberikan oleh korban pada saat itu. Coba untuk terdakwa 1 yang mulia. Baik, silakan untuk terdakwa 2 atas nama Gita Sekar. Terima kasih banyak kepada terdakwa Gita Sekar. Mengapa saudara terdakwa terlihat panik pada saat keluar dari ruang arsip? Lalu siapa yang sedang Anda hubungi pada saat itu? Tentu saya panik pada saat itu dikarenakan dokumen yang disuruh oleh atasan saya yaitu Pak Burhan tidak ditemukan di dalam ruangan arsip, sehingga saya segera menghubungi Kai untuk datang mencari dokumen yang saya katakan bahwa Richard, dan juga saya mengatakan bahwa Richard berada di ruang arsip tersebut. Baik, silakan kepada saudari penasihat hukum untuk menanyakan keterangan terdakwa Ahmad Burhan. Baik, saudara terdakwa Ahmad Burhan, bisakah saudara menjelaskan terkait alasan pertemuan Anda bersama kedua terdakwa di ruang kerja pada tanggal 16 Januari 2026? Saya bertemu dengan kedua rekan kerja saya untuk membahas suatu pekerjaan penting semata-mata hanya terkait keberlanjutan perusahaan. Baik, saudara Kai Ahmad, apakah saudara Kai menyesal perbuatan saudari yang telah saudari lakukan kepada korban Richard? Iya yang mulia, saya sangat menyesal atas kejadian tersebut dan tidak pernah membayangkan akibatnya akan menjadi seperti itu. Kepada saudari kita, apakah saudari mengetahui bahwa akan terjadi penusukan terhadap saudari Richard? Tidak yang mulia, saya tidak mengetahui hal tersebut akan terjadi. Baik, kepada saudara Ahmad Burhan, apakah saudara pernah memerintahkan kepada saudara terdakwa Kai Ahmad untuk mengambil dokumen secara paksa? Tidak pernah yang mulia. Saya hanya meminta dokumen itu dicari dan diserahkan kepada saya. Baik, dari mana saudari penuntut umum dan saudari penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan untuk para terdakwa? Baik, jika sudah tidak ada, demikian sidang hari ini akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 10 WITA dengan agenda pembacaan rebuttal oleh penuntut umum dan penyampaian argumen penutup dari penuntut umum dan dari penasihat hukum. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Action. Terima kasih yang mulia. Langsung saja. Action. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
galing banget. Dami sa